Kali ini kita mengupas kembali mengenai nubuat yang tersembunyi tentang Maria. Kita tahu mayoritas umat Kristen, apalagi yang bukan Katolik, mengira nubuat tentang Maria dimulai dalam Perjanjian Baru melalui salam Gabriel, seruan Elizabeth, atau Magnificat Maria sendiri. Mereka kurang tepat. Mereka keliru. Nubuat pertama tentang Maria justru dibisikkan di halaman pertama kitab suci. Dan digemakan juga dalam akhir kitab suci di kitab Wahyu. Di tengah-tengah kejatuhan Adam dan Hawa, diucapkan langsung oleh Allah itu sendiri. Dan kebanyakan orang Kristen melewatkannya begitu saja. Kutipannya kurang lebih sebagai berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu tertulis di Kejadian 3:15. Itu bukan sekedar puisi, teman-teman. Itu adalah Injil pertama yang pernah diberitakan. Biasanya, para bapak gereja mengatakan itu sebagai proto-evangelium, kabar baik pertama, Injil pertama. Dan itu muncul segera setelah umat manusia jatuh ke dalam dosa. Namun inilah bagian yang hampir tak seorang pun memperhatikan. Allah tidak berbicara tentang seorang perempuan. Ia berbicara tentang perempuan itu. Siapa dia? Seorang ibu di masa depan. Juga seorang putra di masa depan. Dan yang terpenting adalah sebuah kemenangan di masa depan. Mengapa perempuan itu adalah sebuah gelar? Bukan sekedar Hawa. Karena dalam kitab suci, perempuan itu adalah suatu identitas kenabian. Dalam Wahyu 12, kitab terakhir dalam Alkitab, disebutkan Wahyu 12 menggunakan gelar yang sama. Yesus menggunakannya di Kana dan di kayu salib. Dan Kejadian memperkenalkannya tepat pada saat dosa memasuki dunia. Jadi perempuan itu adalah dia yang akan sepenuhnya dan selamanya bermusuhan dengan si ular. Permusuhan ini bukan setengah permusuhan, bukan pergumulan sebagian. Tapi ini adalah permusuhan yang total. Tidak ada persekutuan dengan dosa. Tidak ada kompromi di situ dengan ular. Tidak ada kegelapan dalam dirinya. Inilah akar biblis dari dogma dikandung tanpa noda. Sekali lagi, inilah akar biblis dari dikandung tanpa noda. Bukan sebagai sebuah hak istimewa yang diciptakan belakangan, tetapi sebagai bagian dari nubuat paling awal yang pernah diucapkan. Dan kata keturunannya, dalam Alkitab, garis keturunan ditelusuri melalui seorang ayah, seorang bapak. Namun, di sini, di ayat Kejadian 3 ayat 15, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Allah berbicara tentang keturunan seorang perempuan. Seorang putra tanpa ayah duniawi. Seorang putra yang dilahirkan oleh seorang perempuan saja. Melalui benih perempuan itu. Seorang putra yang akan meremukkan kepala si ular.
Inilah sebabnya mengapa bapak-bapak gereja awal sepakat menyebut Kejadian 3:15 sebagai nubuat pertama tentang Kristus dan Bundanya. Maria hadir dalam bentuk benih sebelum Abraham, sebelum Musa, sebelum Daud, sebelum para nabi, tepat di awal mula. Karena Allah selalu merencanakan keselamatan melalui seorang perempuan dan anaknya. Nubuat itu digenapi pada saat kabar sukacita. Perempuan itu berdiri di hadapan Gabriel. Di Bethlehem, keturunannya, benihnya, melalui rahim masuk ke dunia. Di Kalvari, si ular menggenjot, menghancurkan tumitnya. Namun dalam pukulan itu sendiri kepalanya diremukkan. Dan dalam Wahyu 12, perempuan itu muncul kembali. Tidak dihancurkan oleh naga, tetapi ia dimahkotai. Mengapa hal ini penting pada hari ini? Karena peran Maria bukanlah sesuatu deposi pilihan semata. Itu adalah bagian dari cetak biru asli keselamatan manusia. Di awal Alkitab, ia dinubuatkan. Pada saat inkarnasi, ia diselubungi kuasa Allah. Di kayu salib, ia diberikan kepada kita. Di akhir kitab suci, dalam Wahyu, ia meraih kemenangan. Dari Kejadian hingga Wahyu, kehadiran Maria membingkai seluruh kisah. Nubuat pertama dalam kitab suci bukanlah tentang penghakiman, melainkan tentang seorang ibu dan seorang putra yang tidak mengizinkan kegelapan memiliki kata terakhir. Selamat merenungkan, selamat menantikan dalam masa Advent.